Selamat malam semuanya, teman-teman. Malam hari ini kita masuk ke dalam pertemuan pertama. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum dari manajemen risiko. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan. Oke, tentunya jika kita membahas tentang manajemen risiko, itu tidak terlepas daripada organisasi. Oke, organisasi itu harus terdiri dari lebih dari satu orang ya, minimal 2 orang. Barulah bisa dikatakan organisasi. Ya. Dan organisasi itu sendiri haruslah memiliki visi dan misi sebagai sasaran mereka. Oke. Nah, setiap organisasi harus memiliki perencanaan dan pelaksanaan. Ya. Namun, tidak seluruhnya perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Ya. Ada kemungkinan terdapat hambatan di tengah jalan ya, dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, halangan atau hambatan tersebut dapat berupa risiko maupun masalah. Nah, perbedaan risiko dan masalah ialah kalau risiko itu adalah suatu peristiwa yang belum terjadi atau kemungkinan terjadi, sedangkan masalah itu sudah terjadi peristiwanya dan sudah berdampak kepada sasaran. Oke. Nah, dampak ini bisa positif, bisa negatif. Namun, kalau kita berbicara tentang risiko, tentunya ini akan lebih mengarah kepada hal yang negatif. Nah, jika dampak ini tidak segera dicari solusinya, diatasi, maka akan menimbulkan krisis. Dan jika tidak ditangani pada penanganan yang tepat, maka itu dapat menimbulkan sebuah bencana. Nah, bencana ini akan menyebabkan perusahaan-perusahaan ini tutup atau gulung tikar. Nah, di sini saya memiliki filosofi manajemen risiko. Nah, filosofi manajemen risiko adalah waktu di mana seorang pemimpin berada dalam kondisi membuat keputusan didasari dengan penuh perhitungan, pemahaman, dan pengetahuan terhadap persoalan yang dihadapi dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Ya. Ditekankan di sini adalah seorang pemimpin. Ya. Kenapa seorang pemimpin? Karena pada dasarnya, pada hierarkinya, seorang pemimpinlah yang paling akhir dalam membuat suatu keputusan final ya, yang telah diperhitungkan secara matang, memahami risikonya, dan memiliki pengetahuan terhadap pengembangan daripada solusi yang harus diambil. Ya. Nah, persoalan-persoalan ini biasanya yang dihadapi suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Oke. Lanjut. Ada 4 risk respon. Nah, kita masuk dalam respon risiko yang dapat diambil. Yang pertama adalah mitigate. Mitigate ini adalah pengambilan keputusan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada sasaran. Nah, ini pilihan mitigate ini adalah pilihan yang paling sering diambil oleh organisasi-organisasi. Ada pula avoid. Avoid dan mitigate ini hampir sama, hanya saja perbedaannya adalah avoid dia lebih menghindari sejak awal daripada kemungkinan terjadinya risiko, daripada dia harus mengambil jalan yang memiliki potensi risiko. Misalnya dia menempuh jalan A, ya, di pertengahan jalan A tersebut ada potensi risiko yang
bisa terjadi, maka dia sebelum menempuh jalan A, dia akan menghindari jalan A sehingga dia memilih jalan B. Oke. Nah, accept itu adalah pengambilan keputusan dalam menerima kemungkinan risiko yang belum dan atau sudah terjadi, ya, serta memperhitungkan besaran dampak risiko pada sasaran yang diterima. Nah, accept itu adalah sebuah pengambilan keputusan, ya, di mana kondisi saat respon accept ini diambil itu bisa belum terjadi risiko maupun sudah terjadi risiko atau masalah, ya. Nah, dampaknya yang memperhitungkan besaran itu adalah besaran daripada finansialnya, ya. Nah, di sini dia dikatakan ada serta memperhitungkan besaran dampak risiko pada sasaran yang diterima. Nah, ini adalah seberapa besar sih dampak daripada risiko itu sendiri jika terjadi atau sudah terjadi terhadap finansial daripada organisasi itu sendiri, ya. Mungkin jika dampak atau risiko itu terjadi, itu akan berdampak kepada finansial, yaitu income-nya dapat menurun, atau bisa kebalikannya, biayanya dapat naik, ya, lebih besar dibandingkan biasanya biayanya. Nah, income-nya seperti yang saya sebutkan bisa menurun drastis. Itulah dampaknya daripada memperhitungkan besaran, ya, dampak risiko pada sasaran yang diterima. Nah, di sini ada prinsip manajemen risiko. Saya tidak akan menjelaskan secara detail di pertemuan pertama, nanti saya akan membahas di pertemuan berikutnya, ya. Nah, prinsip manajemen risiko ini harus ada, ya. Di sini ada terintegrasi, terstruktur dan menyeluruh, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, dan perbaikan sinambung. Ya. Prinsip ini ada untuk menciptakan dan melindungi nilai. Ya. Apa itu nilai? Nilai secara pokok, secara inti, secara prioritas adalah 5 ini. Sebenarnya banyak, ya. Tapi yang prioritasnya kurang lebih 5. Ya, bisa lebih juga sih. Ya, tapi ini saya ambil 5 karena inilah yang mempengaruhi daripada sasaran organisasi itu sendiri. Ya, ada pemegang saham, investor, ada karyawan sebagai tenaga ahli atau pekerjanya, ada pelanggan sebagai konsumennya, ya, ada masyarakat sebagai lingkungan daripada organisasi itu sendiri, dan ada regulator, pemerintah, ya, yang keterkaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang ada, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lebih detail. Oke, thank you for the class and see you next week.